Nah, Mbak Mala ini dalam kasus apa di penjara itu? Jadi begini ceritanya. Hai, selamat datang di Radar Kudus TV. Saya sekarang bersama Mbak Mala lagi, wartawan cantik senior di Jawa Pos Radar Kudus. Nama lengkapnya Nur Syafaatul Uthma. Prestasinya banyak sekali, malang melintang di dunia kewartawanan, termasuk melakukan investigasi dan melakukan hal-hal yang spektakuler tidak dilakukan oleh wartawan-wartawan yang lainnya, termasuk diantaranya adalah tidur di penjara. Selamat siang Mbak Mala. Selamat siang Pak. Mbak Mala, dengar-dengar Mbak Mala itu pernah tidur di penjara. Itu apa beneran Mbak Mala? Ya betul sekali, saya memang pernah tidur di penjara, ya selayaknya narapidana bersama narapidana lain. Jadi ya seperti narapidana itu ya, Anda dilakukan pembatasan di penjara, digembok dan lain sebagainya. Iya, itu betul. Seperti itu. Iya betul. Nah, bagaimana itu kan di penjara itu kan penjagaannya sangat ketat Mbak Mala. Itu bagaimana Mbak Mala proses masuknya ke dalam penjara atau ke sel Mbak Mala itu? Ya seperti narapidana lain. Jadi saya narapidana baru, itu juga melewati beberapa tahap untuk bisa masuk ke dalam sel. Nah, pertama itu dicek dulu barang bawaan seperti baju, terus segala macam seperti mungkin makanan, HP dan lain sebagainya, semuanya disita dulu. Lah mungkin nanti baju nanti disortir, kalau lolos nanti bisa masuk. Tapi HP, kamera dan semuanya itu tidak boleh masuk gitu. Nah, setelah itu barusan saya sudah disterilkan, barusan baru diperbolehkan masuk ke dalam sel perempuan gitu. Nah, Mbak Mala ini dalam kasus apa di penjara itu? Jadi begini ceritanya. Menarik ini. Saya saat itu kan Ramadan. Ya, saat Ramadan itu kan banyak kegiatan-kegiatan, ya entah di masjid, di musola, di pondok pesantren dan sebagainya. Nah, saya sebagai wartawan, nah, di sini tertarik untuk mengikuti kegiatan yang ada di Ramadan, di rutan atau lapas gitu. Nah, ternyata kegiatannya tuh banyak sekali. Nah, saat itulah saya tertarik untuk meliput di sana dan tidur di sana bersama narapidana gitu. Kok sampai segitunya Mbak Mala? Kok sampai tidur gitu di sana gitu? Ini sebetulnya sih liputan yang sudah biasa dilakukan Radar Kudus, karena kita kan mencari eksklusivitas ya kan. Terus kita harus terjun ke lapangan, dan untuk itu saya ingin benar-benar melihat langsung kegiatan para narapidana selama Ramadan di lapas gitu. Jadi detail-detailnya itu saya ikuti, semua kegiatan saya ikuti. Dan kalau tidur di sana kan otomatis kegiatannya, percakapannya kita tahu semua. Nah, itulah yang ingin saya gali, itu kegiatannya dan kegiatan para narapidana gitu. Luar biasa pemirsa, jarang kita menemukan wartawan yang seperti ini. Apalagi Mbak Mala ini perempuan dan cantik lagi. Mbak Mala, apa enggak takut? Penjara itu kan identik dengan orang-orang yang ya katakanlah itu tindak kriminalitas, itu mayoritas itu laki-laki. Tapi Mbak Mala masuk ke sarang seperti itu, apa enggak takut? Sarang penyamun. Jadi ya takutlah Pak, apalagi ibu saya. Takutnya gini, loh itu nanti ada yang membunuh atau apa, nanti kamu dijotosi atau gimana, pokoknya inilah banyak kekhawatiran, karena memang orang tua. Kalau saya sih wah semangat sekali, baru mau masuk itulah saya jadi ketar-ketir sendiri. Waduh, ini nanti nek jotosan piye.
Jadi sebenarnya ya takut Pak, karena sel yang saya tempati itu kan sel perempuan, beda dengan sel laki-laki. Selnya itu berlapis-lapis. Jadi misalnya saya teriak itu nggak kedengeran. Gitu. Nah itulah yang membuat saya awal-awal itu sempat takut ya dan khawatir ya karena itu. Tapi karena liputan ini juga sudah dapat izin dari kepala lapas dan sudah dipastikan nanti tidak ada hal-hal yang tanda kutip. Akhirnya ya saya let's go berangkat gitu. Oh, jadi itu keyakinan Mbak Mala yang menyebabkan bisa tidur di penjara. Nah, bersama siapa Mbak Mala pada saat itu? Di sel maksud saya. Di sel saat itu ada 3 orang narapidana. Itu dengan sebut saja namanya LN, RN, KN. Nah, 3 orang ya? 3 orang ini perempuan itu semua ya, perempuan semua. Masih muda-muda itu usia 20-an. Cuman yang 2 20-an, yang satu itu sekitar 30-an. Nah, kasusnya beda-beda. Ada yang menggelapkan semacam arisan gitu, emas. Kemudian ada yang ngaku-ngaku jadi poluan. Nah, ini menarik ini, yang kasusnya ini. Jadi dia itu jadi poluan bong-bongan. Itu lengkap Pak, pakai baju poluan. Ada ininya juga, apa namanya? Pangkatnya juga. Nah, dia minjem mobil, minjem uang gitu kan. Terus datang ke salah satu Polres, yang pokoknya ada salah satu Polres. Di situ dia nagih uang. Kasusnya seperti itu. Dikira itu memang ada apa istilahnya ya? Ya memang beneran gitu. Dia berpangkat gitu dari Jakarta gitu. Ternyata bohongan. Akhirnya ketahuan terus ditangkap. Yang satu lagi ini klepto. Jadi bilangnya itu minjem, tapi sampai bertahun-tahun. Nah, Mbak Mala selama di sel itu bersama 3 orang itu, ini kan tentu saja pintu-pintunya sudah dikunci ya, tidak ada penjaga, dan itu pada saat itu kan malam hari. Apa yang Mbak Mala lakukan di dalam sel itu? Nah, ya seperti narapidana baru, saya kan kenalan dulu, perkenalkan saya Mala dan lain sebagainya. Ya orang-orang yang narapidana lain ya percaya kalau saya memang narapidana baru. Istilahnya cah anyar. Cah anyar di situ ya, saya perkenalan, terus mereka juga saling berkenalan dan langsung ngasih tahu kasusnya apa. Nah, jadi mereka bercerita tentang kasus-kasusnya ya. Kasus-kasusnya. Akhirnya saya tahu itu tadi bahwa mereka punya masuk ke penjara karena kasus tadi. Nah, terus ya kita ngobrol-ngobrol, terus saya tanya-tanya juga bagaimana makannya, bagaimana mandinya, terus tidurnya gitu. Jadi di dalam selnya itu kita tidur itu di semacam kayak tempat tidurnya dari apa ya, semen gitu, tinggi sekitar sepinggang saya ini. Kayak tempat tidur lah, tempat tidur, tapi nanti dilapisi sama kasur lantai itu loh. Udah seperti itu aja. Nah, kamar mandinya itu ya di dalam situ juga. Itu segini lah, tingginya segini. Tapi kalau mandi agak kelihatan. Gitu. Ya. Tapi lumayan lah, ada kamar mandinya, ada kasurnya. Tapi ya kalau makan, terus ada yang buang hajat juga ya kedengeran dan baunya juga. Iya. Tapi layak ya, itu layak kan. Sangat layak, Pak. Sangat layak kan itu. Ya, Mbak Mala itu pada saat itu Mbak Mala sempat ikut masak-masak juga di dalam penjara, menyiapkan sahur bagi narapidana. Itu bagaimana ceritanya? Iya, jadi kalau makan buka dan sahur itu memang yang memasak itu narapidana sendiri, tidak dari luar. Nah, kita menyiapkan nasi cadong. Nah, istilahnya nasi cadong. Nasi cadong, jadi gini ya? Ya, diginikan. Tapi itu nanti pakai kayak tempat makan gitu, yang pokoknya sama semua di situ. Kita bikin nasi, bikin lauk dan sayuran di dapur. Nah, itu saya mengikuti para narapidana. Ini narapidana laki-laki semua. Saya ikut ke situ.
kita masak nasi, saat itu masak nasi, terus sayur oseng-oseng, ada kol dan lain sebagainya, terus sama lauknya telur, kalau nggak salah itu. Nah, ya begitu. Jadi Mbak Mala ini kayak betul-betul wanita cantik di sarang penyamun ya. Ya, kok nggak dimasak sekalian? di situ itu kita nggak ada istilahnya enak nggak enak Pak. Ya udah yang penting asin. Bumbunya itu ya udah asal cemplong-cemplong. Nggak ada takaran khusus memang benar-benar. Apa namanya ya asal gitu. Kadang-kadang juga nasinya juga sempet apa istilahnya ya belum matang itu loh, itu gitu letis ya itu Pak. Karena ya laki-laki juga laki-laki juga semua, gitu ya. Tapi semua memaklumi kan yang memaklumi, betul. Menunya ya menu sehat kan, menu sehat, ada lauknya, sayurnya, terus kadang ada buahnya juga gitu. Ya Mbak Mala, apa tanggapan para narapidana itu khususnya yang sekamar dengan Mbak Mala? Ya mereka tuh sangat ramah sekali. Saya tuh hampir seperti kayak ketemu teman baru gitu Pak. Karena mereka friendly gitu. Kayak seolah-olah bukan narapidana gitu loh. Kayak bukan punya kasus kriminal gitu loh. Ya sama kayak ngobrol ngalur ngidul gitu, tanya rumahnya mana dan lain sebagainya gitu. Tanggapan mereka ya baik gitu karena saya juga tidak mencurigakan gitu. Meskipun pada akhirnya mereka tahu juga kalau saya wartawan, tapi kan itu bukan narapidana beneran. Ya, bukan narapidana beneran, tapi mereka tetap baik dan tetap ya menyapa saya gitu. Setelah saya pamitan itu juga mereka sudah tahu kalau saya wartawan, itu juga masih baik gitu. Mbak Mala itu kan sempat juga keluar sel malam-malam begitu, itu ya ke dapur atau kemana, juga ada kegiatan-kegiatan malam itu tentu melewati banyak sel-sel laki-laki gitu. Apa tanggapan mereka Mbak Mala? Jadi itu yang menarik gini Mbak, kan malam itu kan ada kegiatannya tarawih bersama. Tarawih bersama. Nah, kegiatan ini juga yang ngimami juga seorang ini apa namanya? Apa sih namanya? Yang kiro itu loh Pak, juara kiro internasional Pak itu dari Kemenak. Jadi betul-betul dari lapas itu betul-betul di jadwal ininya. Jadi betul-betul orang-orang yang pilihan. Jadi ada korinya itu dari luar, kemudian yang memberikan tausiah. Iya betul. Jadi itu benar-benar. Nah saat saya itu keluar masuk kandang, masuk kandang. Ini saya kan melewati para laki-laki ini, itu pada wudhu kan, saya lewat gitu pakai mukena, itu udah swat cahanyar kayak cahanyar. Jadi memang mereka cahanyar cantik lagi gitu, sementara mereka kan sudah berbulan-bulan atau bahkan tahun tidak ketemu wanita cantik kan. Nah itu di sweet-sweety, terus ditanya, kita sopo sih kayak cahanyar gitu, tanya gitu, sopo sih kayak cahanyar gitu. Malah tertarik ya? Apanya? Dengan mereka. Ya sama rame banget Pak di situ Pak. Iya. Itu saya masuk ke aula itu ya udah kayak normal di musola Pak, nggak ada ininya. Mereka juga ngajinya juga bagus-bagus, itu kan ada tadarusnya juga itu. Iya. Kegiatannya tadarus itu juga tatir-tatir. Mbak Mala bisa diceritakan kegiatan apa saja yang ada di lapas pada saat Mbak Mala di sana dari pagi sampai malam? Kalau pagi itu bersih-bersih Pak. Jadi semua itu paling seneng itu kalau waktunya bersih-bersih karena mereka keluar semua, nggak di dalam. Jadi Mbak Mala ikut bersih-bersih juga. Bersih itu, nyapu gitu. Kalau bilangnya mereka mendapat udara segar. Iya. Karena tidak di dalam sel. Ya, tidak di dalam sel. Masih di dalam lingkup ini, tapi tidak di dalam selnya. Jadi dapat udara langsung kan? Dapat di taman gitu. Iya, di taman gitu. Terus nanti setelah, karena itu kan karena saat puasa, jadi setelah itu kegiatannya sudah masuk lagi ya. Barusan
sorenya itulah nanti mulai ada yang memasak, terus kemudian ada yang malamnya itu nanti habis maghrib terus lanjut isya tarawih, terus kemudian ada tadarus tim-tim khusus itu, kemudian nanti malam itu kegiatan masing-masing, terus nanti lagi sampai subuh seperti itu. Cuman nanti saya ada cerita juga kegiatan malam narapidana itu yang laki-laki kan, karena kebetulan saya keluar juga itu ada yang ngaji, sholat sampai nangis-nangis, ada yang apa namanya kegiatan bikin karya gitu loh, bikin karya itu gitu. Yang ngaji, sholat itu di dalam sel? Iya, di dalam sel. Itu di dalam sel. Saya ngintip-ngintip gitu. Mereka biasanya jam 1 udah bangun, nanti sholat sampai jam 2 sambil nanti nunggu dapat nasi cadung, gitu. Ya, jadi begitulah pemirsa, orang di dalam penjara kalau pada Ramadan itu banyak juga yang bermunajat, banyak juga yang bertahajud, banyak juga yang berzikir untuk bertobat dan lain sebagainya. Dan ini Mbak Mala ikut merasakan seperti itu. Apa nggak merinding Mbak Mala melihat kondisi-kondisi seperti itu? Ya, saya juga sempat merinding, kayak terenyuh gitu loh, Pak. Itu kan ada bapak-bapak udah tua, terus ngaji, terus habis ngaji itu sholat, saya dengar doanya gitu, minta segera keluar dari sini, ingat keluarganya itu. Sempat kayak ya sedikit merinding lah kegiatannya di sana. Ternyata ya sama juga seperti kita Ramadan itu. Jadi itu hebatnya pengelola lapas, pengelola rutan atau pengelola penjara, yang diurusi itu orang-orang yang terlibat kasus-kasus pidana, tetapi bisa membuat mereka itu bertobat, bisa membuat mereka itu menjadi spiritualis, mengaji dan lain sebagainya. Itulah keberhasilannya. Mbak Mala, itu di sana itu kan bukan hanya narapidana Muslim, tapi ada juga yang non Muslim kan. Apakah Anda juga sempat melihat mereka? Bagaimana, apa yang dilakukan oleh mereka? Kalau kebetulan yang teman saya satu sel ini kan ada yang non Muslim juga. Nah itu mereka seneng kalau waktu tarawih kan ikut keluar, ikut keluar. Terus dan mereka itu di sana juga toleransinya tinggi, toleransinya sesama gitu. Waktu puasa ya mereka seolah-olah ya ikut puasa juga, makanya nanti bareng sama jadi seolah-olah ikut puasa gitu. Nah di luar itu mereka kan tetap berkegiatan gitu. Jadi lapas itu mendatangkan pendeta, itu romo itu ke situ, dan ada tempat khusus mereka untuk mengikuti kegiatan. Jadi ya kalau haleluya ya kedengeran gitu. Mbak Mala, ini yang menarik juga pemirsa mungkin perlu tahu juga, apakah Mbak Mala makan dari makanan yang disediakan untuk para narapidana itu? Iya betul Pak, saya makan nasi cadung tadi. Jadi sahur pakai nasi itu? Iya, sahurnya nasi itu juga. Bersama narapidana itu di kamar itu? Kamar itu. Kenyang Mbak Mala? Alhamdulillah kenyang Mbak. Rasanya asin aja. Tapi ya mau gimana lagi, kan memang adanya makanan itu. Saya Mbak Mala sempat ke kamar mandinya itu yang katanya penutupnya cuma segini. Habis di situ. Luar biasa. Sekarang yang terakhir Mbak Mala, apa kesimpulan Mbak Mala terhadap kegiatan itu? Kegiatan di rutan atau di lapas itu ya sama sebetulnya seperti yang di sini. Kegiatannya ya padat, malah justru mereka tuh kayak pesantren, Mbak. Jadi itu menurut saya lapas tuh ibarat pesantren yang memang ketat gitu. Kegiatannya sangat padat dan kebersamaannya itu yang benar-benar saya rasakan di sana. Sholat bersama, makan bersama, makan nasi cadung bersama gitu. Seperti halnya yang dilakukan oleh Pak Ahmad Marzuki, mantan Bupati Jepara yang pernah ditahan di LP Kedung Pani Semarang, bahwa
penjara itu bukan tempat hukuman, tetapi pesantren at-taubah, tempat orang bertobat, dan Mbak Mala ini mengungkap itu dengan baik. Nah, begitulah pemirsa apa yang dilakukan oleh Mbak Mala di penjara. Itu sudah ditulis juga, bisa dibaca serialnya di Jawa Pos Radar Kudus. Oke Mbak Mala, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Masih banyak kegiatan yang Mbak Mala lakukan. Antara lain yang sudah terbit itu adalah Susilotur. Yang memulung bersama Susilotur. Masih ada yang lainnya, yaitu tidur di kampung pengemis, kemudian mengungkap kawin kontrak di Jepara, kemudian masih banyak lagi, tapi tunggu tanggal mainnya untuk edisi-edisi berikutnya. Terima kasih.